Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dengan rahmat dan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala, kita telah melaksanakan sebuah kewajiban, yaitu salat fardu maghrib secara berjamaah sambil berniat iktikaf menunggu masuknya waktu salat Isya untuk kita laksanakan salat Isya secara berjamaah. Salawat dan salam kepada baginda Nabiuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada bulan ini dan 3 bulan yang ke depan kita senantiasa memperbanyak salawat, memperbanyak madahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan puji baginda sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Busairi di dalam qasidah burdahnya. Beliau mengatakan, da'mat da'athun nasara fi nabiyihim, tinggalkan apa yang dilakukan dan diklaim oleh orang-orang Nasrani terhadap nabi-nabi mereka. Wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi, maka hukumkanlah yang layak bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pujian-pujian yang memang layak kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun, karena kelebihan baginda Nabiyuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tanpa batas. Fayu'abu anhu natiqun bifami, sehingga dapat di'irabkan, diucapkan oleh lidah, oleh kedua bibir kita, karena saking banyaknya pujian-pujian yang harus kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam 4 bulan ini atau 3 bulan ke depan, mari kita perbanyak mengikuti bacaan-bacaan barzanji, bacaan-bacaan sirah nabawiyah, sehingga menghidupkan daripada hati-hati yang telah lapar, menghidupkan hati-hati yang telah mati dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dari nama Muhammad, penamaan ini ada asbabnya. Sebagian ulama berpendapat pada saat Sayyidatuna Aminah binti Wahab, datanglah seorang laki-laki yang mengatakan kepada Aminah agar menamakan bayi yang dikandungnya dengan nama Muhammad. Karena di dalam kitab Injil dan Taurat disebut dengan nama Ahmad, sedangkan di dalam Al-Quran nantinya akan disebut dengan nama Muhammad. Sehingga hal ini disampaikan kepada kakek daripada baginda, yaitu Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib ketika setelah mengaqiqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau membuat syukuran di sekeliling Ka'bah untuk memberikan nama kepada nabi kita. Beliau mengangkat jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih bayi, lalu beliau menamakan dengan nama Muhammad. Protes orang-orang kafir Quraisy, orang-orang jahiliyah, kenapa engkau tidak menamakan cucumu itu dengan nama nenek moyang kita? Apakah dengan nama kakek-kakekmu, atau dengan nama kakek buyutmu, atau dengan nama Tuhan-Tuhan kita, kata mereka. Kemudian jawab Abdul Muttalib, aku ingin cucuku ini dipuji oleh siapapun, baik yang di langit maupun yang ada di bumi. Oleh karena itu Abu Jahal kehilangan akal. Kenapa Abu Jahal kehilangan akal? Beliau kehilangan akal karena ketika menghina Muhammad, maka tidak akan pernah terhina.
karena arti Muhammad adalah yang terpuji. Bagaimana menghina sedangkan kita menghina lalu menyebutkan orang yang terpuji? Terhinalah dia yang terpuji, maka ini tidak masuk akal. Oleh karena itu kehilangan akal Abu Jahal untuk menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai seorang yang bernama Ka'ab bin Zuhair di dalam syair-syairnya menyebutkan tentang hinaan-hinaan kepada baginda Rasulullah ketika beliau belum masuk Islam. Pada saat itu Ka'ab bin Zuhair dikenal di antara 7 orang yang paling hebat mengarang syair, mengarang adab jahili atau syair-syair jahiliyah. Sampai syair karangan beliau itu dinobatkan sebagai as-sab'ul mu'allaqat yang ditempelkan di dinding Ka'bah. 7 syair yang ditempelkan di Ka'bah itu masuk nominasi syair-syair terbaik. Ketika Islam sudah berkembang di Madinah, Ka'ab bin Zuhair belum masuk Islam, hanya saudara kandungnya yang sudah masuk Islam. Kemudian dicarilah oleh orang-orang Islam, orang-orang yang menghina Rasulullah, kemudian disuruh bertaubat. Apabila tidak, maka akan diberikan hukuman. Datang saudara kandung Ka'ab bin Zuhair, datang kepada Ka'ab bin Zuhair mengatakan, apabila engkau tidak datang kepada Nabi Muhammad, kemudian meminta maaf kepadanya, maka dunia akan sempit bagimu, engkau tidak akan tahu mau lari kemana. Sehingga Ka'ab bin Zuhair memutuskan untuk berjumpa Rasulullah, tapi dia punya cara orang yang cerdas dan agak licik. Dia datang ke hadapan Rasulullah, duduk di dekat Rasulullah, diletakkan kedua tangannya di paha baginda, dipeduk di paha Nabi, seolah-olah sangat dekat. Lalu dengan santun beliau mengatakan, wahai Rasulullah, seandainya Ka'ab bin Zuhair datang kepadamu, dia orang yang pernah menghinamu dengan syair-syairnya, lalu dia bersimpuh di hadapanmu dan bertaubat, lalu menerima agama Islam, beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah, apakah engkau akan mengampuni dosa-dosanya? Engkau akan memaafkannya? Apa sabda Rasulullah? Sungguh aku akan mengampuni orang-orang yang bertaubat dan kembali kepada hidayah Allah, karena Islam tidak menghukum dosa-dosa yang telah berlalu apabila dia bertaubat. Kemudian Ka'ab bin Zuhair di dalam keadaan yang sangat girang, langsung dia mengatakan, ya Rasulullah, sayalah Ka'ab bin Zuhair. Sehingga bangun salah seorang sahabat, dalam satu riwayat Sayyidina Ali. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, izinkan aku menebas kepala orang ini. Kemudian Rasulullah memberikan isyarat kepada Sayyidina Ali untuk duduk. Kemudian mulailah Ka'ab bin Zuhair yang namanya orang yang ahli syair, langsung dia karang syair. Dikenal syairnya dengan Banat Su'ad atau wanita-wanita yang gembira. Apa yang beliau katakan? Salah satu kutipan daripada syair beliau, innar rasula lanurun yustada'u bihi. Sesungguhnya Rasulullah adalah cahaya di mana orang-orang menjadikan cahaya itu sebagai panutan. Muhindun min suyufillahi masluli. Dan cahaya itu ibarat cahaya pedang yang dicetak di negeri India. Cahaya pedang Allah yang terhunus. Rasulullah tersenyum, senang mendengar pujian Ka'ab bin Zuhair. Kemudian beliau langsung memberikan mantelnya, burdahnya kepada Ka'ab bin Zuhair. Beliau kalungkan burdah kepada Ka'ab bin Zuhair. Beliau hadiahkan karena Ka'ab bin Zuhair itu memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini burdah yang asli. Ada burdah yang diberikan oleh Rasulullah dalam tidur, mimpi daripada Al-Imam Al-Busairi. Itu juga disebut dengan salawat burdah yang sering kita ucapkan, Maulaya sholli wa sallim daiman abada, sampai terakhir. Itu namanya burdah Al-Imam Al-Busairi. Al-Imam Al-Busairi juga memuji Rasulullah, menulis syair, sehingga beliau dihadiahkan burdah oleh Rasulullah di dalam mimpi beliau. Sedangkan Ka'ab bin Zuhair dihadiahkan oleh Rasulullah burdah langsung secara nyata. Maka oleh karena itulah kisah ini, riwayat ini dijadikan
oleh beberapa ulama, salah satunya dinukilkan oleh Abu Ya Sa'id Alawi Al-Maliki Al-Hasani, Imamul Haramain, seorang ulama di Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah. Beliau mengatakan, hukum memuji Rasulullah adalah sunnah. Kalau bersolawat lain lagi. Kalau salawat sudah jelas, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bahkan dalam solat menjadi rukun sahnya solat dengan salawat kita kepada Rasulullah pada tasyahud akhir. Sunnah ab'ad kita bersolawat kepada keluarga Rasulullah pada tasyahud akhir. Sedangkan pada tasyahud akhir salawat kepada Nabi adalah rukun daripada rukun qauli. Itu salawat. Sedangkan ini memuji. Pujian dengan syairkah atau hal yang lain? Maka kata Abu Ya Sa'id Alawi Al-Maliki, apa yang beliau katakan, hukum memuji Rasulullah adalah sunnah. Apa makna sunnah? Kalau kita lihat dari literatur di dalam kitab-kitab fiqih, makna sunnah ya secara istilah adalah ma udhifa, yang disandarkan ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qaulin, daripada perkataan, au fi'lin, atau perbuatan, au sifatin, atau sifat, au taqririn, atau sikap. Maka sunnah ketika Rasulullah mengatakan sebuah kalimat yang berasal dari wahyu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, maka itu menjadi sunnah. Sunnah ketika Rasulullah melakukan sesuatu sebagaimana sabda Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Maka ajaran Nabi ketika solat itu menjadi sunnah fi'liyah. Sebagaimana juga Rasulullah bersabda, khudhu anni manasikakum, laksanakan oleh kalian manasik haji sesuai dengan yang aku lakukan. Itu sunnah fi'liyah. Ada juga sunnah secara sifat. Sifat Rasulullah, cara makan Nabi itu sifat. Ya. Cara berjalan Nabi itu sifat. Cara minum Nabi itu sifat. Senyuman Nabi, bagaimana ketika beliau tersenyum, itu sifat. Bagaimana ketika beliau di dalam keadaan marah, bagaimana di dalam keadaan sedih, maka itu sifat. Au taqririn, atau sikap Nabi. Maka sikap Nabi ketika Ka'ab bin Zuhair memuji Rasulullah, beliau senang, kemudian menghadiahkan burdah kepada Ka'ab bin Zuhair, sehingga ini disimpulkan oleh para ulama bahwasanya Rasulullah di dalam sunnah taqririyahnya beliau menghargai dan memberikan hadiah, artinya beliau mengiyakan bahwasanya pujian itu diperbolehkan. Walaupun ingat, tidak boleh berlebih-lebihan. Arti berlebih-lebihan lagi pujian awak Kristen kepada Nabi mereka. Isa dikatakan anak Allah, na'udzubillah. Maka diingatkan oleh Al-Imam Al-Busairi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, yang perlu kita sampaikan pada malam ini juga diantaranya adalah, diantara pujian Al-Qadim alal Huduth, yang maha kekal Allah subhanahu wa ta'ala kepada yang hadith atau huduth yang baharu, yaitu manusia, adalah pujian Allah kepada Rasulullah. Allah memuji Rasulullah. Kalau bersalawat sudah jelas, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ila akhir. Sedangkan ini pujian. Apa pujian Allah kepada Nabi? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang sangat agung. Ini pujian. Allah saja memuji, bagaimana dengan kita sesama hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hukum memuji ini disampaikan oleh para ulama, itu merupakan bagian daripada sunnah yang dianjurkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau Allah memuji Rasulullah dengan akhlak yang sangat agung, dan bahkan di dalam ayat yang lain, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah,
telah ada pada jiwa, pada diri pribadi Rasulullah adalah uswah, teladan hasanah yang baik. Maka kita ikuti akhlak Rasulullah. Malam ini, hari ini kita mendengar berita bagaimana geng motor yang sudah ada di Kota Luk Sumawe, geng remaja yang sudah ada di Luk Sumawe, namanya macam-macam, cukup galak-galak dengan GPS, bukan Gerakan Pemuda Subuh, Gerakan Pemuda Setan atau Pemburu Setan. Masya Allah, karena lawan GPS, Gerakan Pemuda Subuh dengan Gerakan Pemuda Setan. Ada yang PNS, bukan pegawai negeri sipil, ya, pemuda nekat dan sadis. Ya, baru-baru tadi dinampakkan oleh teman-teman di GBS, ya, Gerakan Pemuda Subuh, itu ada perekrutan yang baru, ya, geng motor baru, menerima pendaftaran anggota baru. Masya Allah. Tsumma na'udzubillah. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita telah jauh daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik akhlak pada orang tua, atau akhlak yang tidak ada lagi pada pendidik, atau akhlak yang tidak ada lagi pada pejabat, atau akhlak yang tidak ada lagi pada pemuda, atau bahkan akhlak yang tidak ada lagi pada orang-orang yang menjadi panutan. Sehingga hal ini menjadikan cerminan bagi mereka yang generasi-generasi muda untuk melakukan sesuatu yang dapat mengalihkan perhatian kepada mereka. Dan ini menjadi tantangan bagi kita sendiri, na'udzubillah, agar Allah melindungi diri kita dan anak-anak keturunan kita daripada hal-hal berikut. Kenapa? Sungguh sangat menyedihkan. Dulu tidak pernah kita dengar hal ini terjadi di Aceh, bukan cuma di Luk Sumawe. Hari ini terjadi di Kota Luk Sumawe. Saya teringat ketika Hulagu Khan, cucunya Genghis Khan, ya, meluluh lantakkan Baghdad. Pada saat itu yang menjabat adalah dinasti Abbasiyah. Bayangkan 500 tahun Abbasiyah menjabat dan memerintah Baghdad dan seluruh wilayah yang ada di sekitaran itu di bawah dinasti Abbasiyah. 500 tahun, 5 abad. Akan tetapi pada tahun 1259, ya, pada tahun 1259 Masehi, Genghis Khan yang dinasti Mongolia, pada saat itu yang menjadi khalifah dinasti Abbasiyah adalah khalifah terakhir, namanya Al-Mu'tasim Billah. Dari awal menjabat, Al-Mu'tasim Billah ini sudah lemah. Dia tidak punya kekuatan lagi. Rakyatnya sudah terpecah belah. Kemudian para pejabat tidak lagi amanah. Orang-orang yang ada di sekitar tidak ada lagi ketaatan terhadap Allah. Dan mereka dilalaikan dengan kelalaian-kelalaian dunia. Sehingga mereka diwajibkan membayar upeti kepada dinasti Mongolia. Pada saat itu Hulagu Khan, ya, bukan, namanya Mangki Khan. Ya, abangnya Hulagu Khan itu yang memerintah Mongolia. Dia mengatakan kepada Al-Mu'tasim Billah untuk datang dan tunduk kepada Hulagu Khan atau dinasti Mongolia. Namun khalifah tidak mau. Sehingga dikirimlah pasukan. Pasukan yang siap meluluh lantakkan Baghdad. Bayangkan 500 tahun berdirinya dinasti Abbasiyah dihancurkan dalam waktu tidak lebih daripada 13 hari. Sebelum dihancurkan, ya, Mangki Khan itu mengirimkan adiknya Hulagu Khan untuk menaklukkan Al-Mu'tasim Billah dan dinasti Abbasiyah. Sesampainya di sana, dia hanya menyelamatkan beberapa golongan daripada orang-orang Kristen. Orang Kristen ini diselamatkan karena agamanya istri daripada Hulagu Khan dan ibunda daripada istrinya itu dalam keadaan agama Nasrani, maka diselamatkan. Yang lain orang Islam dua pilihan. Masuk ke dalam agama yang mereka anut atau akan dibumi hanguskan. Bayangkan pada saat itu dikumpulkan seluruh warga dinasti Abbasiyah, masyarakat dinasti Abbasiyah, dan mereka dibunuh.
Salah satunya yang dibunuh adalah para ulama, para tokoh. Sungai Tigris pada waktu itu yang jernih bersih, hitam. Hitam karena apa? Seluruh kitab-kitab karangan para ulama itu dibuang ke dalam sungai Tigris sehingga menjadi hitam. Bercampur dengan merah. Merah darah daripada manusia yang dibunuh. Dia melaporkan kepada pangeran Prancis pada waktu itu, dia membunuh 200.000 orang. Akan tetapi dalam catatan sejarah disebutkan yang terbunuh pada waktu itu mencapai 1 juta orang. Bayangkan, 1 juta orang. Tinggal penduduk dinasti Abbasiyah hanya 1/4. Pada waktu itu karena tinggal 1/4 orang, ditanyakanlah oleh Hulagu Khan ketika dia sudah berada di dalam istana Abbasiyah. Ditanyakan, apakah ada orang-orang yang Islam di antara kalian yang berani menghadap saya? Tolong panggil ulama-ulama kalian, tokoh-tokoh masyarakat kalian. Akhirnya tidak ada yang berani, kecuali seorang anak muda. Anak muda ini namanya Kandahan, ya, Kadihan. Anak muda ini bernama Kadihan. Badannya kurus, ya, tidak punya jenggot. Jenggotnya pendek kayak jenggot saya. Kemudian orangnya kecil. Kemudian dia ketika datang menghadap Hulagu Khan, dia bawa unta. Kemudian dia bawa kambing. Dan yang ketiga dia bawa ayam jantan. Begitu sampai di depan Hulagu Khan, ditanya oleh Hulagu Khan, apakah tidak ada orang lain yang mau berjumpa dengan saya selain pemuda yang kerempeng ini? Kemudian jawab Kadihan. Apa yang dia jawab? Wahai Hulagu Khan, apabila engkau ingin berjumpa yang lebih besar, di luar ada unta. Apabila engkau ingin berjumpa dengan yang berjenggot, maka di luar ada kambing. Apabila engkau ingin berjumpa, berbicara dengan yang nyaring suaranya, maka di luar ada ayam jantan. Mendengar hal ini, Hulagu Khan menganggap, oh ini bukan orang biasa. Sehingga dia mengatakan, sampaikan kepada saya, kata Hulagu Khan, apa yang membuat saya berada di tempat kalian? Lalu Kadihan mengatakan, yang membuat kamu berada di tempat kami adalah ketika kami tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat terbesar yang telah dikaruniakan kepada kami adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Kami lalai terhadap dunia. Kami lalai terhadap hal-hal yang melalaikan kami di dunia, sehingga kami lengah. Para pembesar-pembesar kami terpecah belah karena kepentingan duniawi, sehingga tidak ada lagi yang amanah, dan mereka berkhianat untuk bangsa mereka sendiri. Kemudian Hulagu Khan mengatakan, baik kalau begitu, kamu sudah paham kenapa saya berada di sini. Lalu sampaikan kepada saya apa yang membuat saya dapat pindah dan dapat pergi dari sini. Apa yang dijawab oleh Kadihan? Sebaliknya beliau mengatakan, yang dapat membuat kamu pergi dari sini ketika kami kembali bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami memperkuat kembali ukhuwah al-Islamiyah. Kami jadikan kepentingan agama lebih utama daripada kepentingan dunia. Kami jadikan amanah yang dititipkan oleh Allah itu sebagai amanah yang harus kami tunaikan. Dan kami tidak terpecah belah, kami bersatu padu karena agama Allah. Maka itulah yang dapat mengusirmu dari tempat kami. Maka tidak lama, sekitar 3 hari, Hulagu Khan meninggalkan tempat tersebut karena bau pesing bangkai yang sudah, bayangkan juta manusia, 1 juta manusia yang dibantai. Bahkan Hulagu Khan membolehkan pemerkosaan, membolehkan pembunuhan, penumpahan darah, dan merusak seluruh rumah dan membakar orang-orang yang masih hidup. Bayangkan bagaimana bau amisnya, sehingga dia meninggalkan Baghdad dalam waktu 3 hari. Dia bergerak ke Mesir, lalu dia bergerak ke Damaskus, Suriah yang hari ini. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, satu hal lagi, ketika Cordoba, kerajaan Cordoba yang ada di Spanyol,
dikalahkan oleh yang bernama Ratu Isabella. Pada saat itu kerajaan besar umat Islam semua telah runtuh, kecuali satu kerajaan kecil, Granada. Granada yang kerajaan kecil ini belum sempat ditaklukkan, sehingga Ratu Isabella, Ratu Spanyol, mengirimkan mata-mata. Jadi sebelum penaklukan pastinya ada mata-mata. Dikirimkan mata-mata, coba engkau lihat, apabila sudah waktunya sampaikan, kita akan menginvasi mereka. Kemudian datanglah mata-mata ini melihat ada anak muda yang sedang menangis di atas meja. Dia bersedih. Kemudian ditanyakan oleh intel ini, mata-mata ini, wahai anak muda, kenapa engkau bersedih? Kenapa engkau menangis? Katanya, bagaimana saya tidak menangis? Khalifah memerintahkan kepada saya, raja memerintahkan kepada saya untuk menulis 100 kitab. Akan tetapi saya tidak punya waktu menyelesaikan 100 kitab. Saya hanya mampu menulis 80 kitab. Sedangkan waktu yang diberikan sudah berakhir. Langsung dilapor kepada Ratu Isabella, belum waktunya kita serang mereka. Tahun berikutnya dia balik lagi. Dia lihat ada anak muda yang sedang menangis dan bersedih. Dan dia sedang duduk bersedih. Kemudian pada saat itu dia menanyakan hal yang sama. Wahai anak muda, kenapa engkau bersedih? Apa yang terjadi? Apa yang dia katakan? Saya diperintahkan oleh raja untuk mendidik 100 anak, mengajarkan mereka Al-Quran dan agama. Saya hanya mampu mendidik 70 orang. Sedangkan waktu sudah habis, 30 orang belum sempat saya didik. Saya bersedih. Waktu sudah berakhir, saya belum mampu melaksanakan perintah daripada raja. Lapor mata-mata kepada Ratu Isabella, wahai Ratu, belum waktunya. Lalu kembalilah mata-mata ini di tahun berikutnya. Di tahun berikutnya, mata-mata melihat seorang anak muda juga sedang bersedih, duduk termenung, air matanya berlinang. Lalu ditanyakan oleh mata-mata, wahai pemuda, kenapa engkau bersedih? Kenapa engkau menangis? Kata anak muda ini, bagaimana aku tidak bersedih? Aku baru saja dikhianati oleh temanku. Dia ambil pacarku. Dia ambil kekasihku. Bagaimana aku tidak bersedih? Aku dikhianati oleh temanku sendiri. Lalu mata-mata ini langsung menelpon, menyanyi telegram, menyebahasa dan nyoronyo. Ini mengirim utusan kabar berita. Wahai Ratu, saat inilah kita menyerang mereka. Akhirnya Granada pun hancur. Maka pelajaran yang dapat kita ambil apa? Dari kisah yang kecil ini. Yang pertama, yang membuat remaja kita hari ini melakukan hal-hal yang terkadang tidak kita inginkan. Karena yang pertama, mereka telah jauh daripada pendidikan agama. Tidak ada perhatian pendidikan agama dari orang tua. Jarang ada perhatian orang tua terhadap solat anak-anaknya. Bahkan kita tidak pernah bertanya kepada anak kita kalau dia pulang. Mungkin kalau di sini alhamdulillah. Cuma karena nagerekam kalau sampaikan bagi yang tidak hadir. Ada orang tua yang tidak pernah bertanya kepada anaknya, "Nak, kamu udah sholat? Nak, kamu udah baca Al-Quran? Nak, kamu udah belajar?" Paling yang katanya, "Nya, kaji tae, besok sekolah." Ketika anak pada malam minggu dari kecil, dari SD, dia bertanya kepada ayahnya, kepada ibunya, "Mak, ini kan malam minggu, boleh saya enggak main-main sama kawan malam ini? Ini kan malam minggu, besok enggak ada sekolah." "Oh boleh." Ternyata kita jarang memperhatikan dan mengatakan, "Nak, tidur yang cepat, besok sholat subuh." Yang sering kita ungkapkan adalah, "Nak, tidur besok sekolah." Bukan tidak penting sekolah, sekolah itu penting. Tetapi kenapa tidak kita awali dengan sholat subuh secara berjamaah? Ini terlebih utama. Yang kedua, karena jauhnya mereka daripada idola mereka yang hakikatnya. Hari ini media sosial, game online, apa itu namanya, PUBG, punah mentang PUBG, Mortal Kombat atau puhanan untuk punan. Game-game online, game yang seolah-olah menunjukkan dia adalah bad guy, adalah orang yang jahat, lelaki yang jahat. Keluar dari ruko, keluar dari rumah, pegang pacul, pegang celurit, pegang parang, siapa yang ketemu, libas. Ini yang pelajari. Dari mana? Dari HP. HP siapa yang beli? Orang tuanya.
Apakah dikontrol? Tidak. Paling dia menelpon orang tuanya, ayah, paket KB, ayah kirim paket ile. Cuma ini paling yang ditanyakan, dan komunikasi antara seorang ayah, seorang orang tua dengan anak. Sehingga ini ingin dia praktekkan. Tidak ada lagi cerita mempraktekkan kehidupan Rasulullah dan para sahabat dan ulama salafus salih terdahulu. Bagaimana sikap Rasulullah, bagaimana sikap para sahabat, bagaimana para sahabat dengan Al-Quran, bagaimana para ulama semisal Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, ya, Imam Hasan Al-Basri dan Imam Auza'i dan lain sebagainya, mereka khatam Al-Quran. Utsman bin Affan, Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau khatam Al-Quran satu hari satu kali. Sehingga ditanyakan, seorang penanya kepada Syekh dalam sebuah siaran TV bertanya, wahai Syekh, bagaimana kedekatan orang-orang terdahulu, ulama-ulama terdahulu termasuk sahabat, bagaimana mereka dekat dengan Al-Quran? Apa dijawab oleh Syekh? Mereka memegang Al-Quran, memegang mushaf dan membaca Al-Quran sebagaimana kamu memegang HP-mu pada hari ini. Coba kita lihat. Maka jika keli ayah min cenderung dalam sebuah media saya baca, seandainya para santri ini memegang kitab sebagaimana mereka semangat memegang HP, nyan kamalim lebih ba abuya mudawali. Tetapi yang terjadi tidak demikian. Jangankan yang yang di pesantren, apalagi yang tidak di pesantren. Coba lihat. Bangun tidur termasuk kita. Bangun tidur yang pertama kita raba adalah HP. Scrolling dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Lihat ada masuk WA atau enggak, atau ada status Facebook yang baru, atau ada update dari Tengku Nasir Madang yang baru, atau Masjid Jami ini, atau tidak. Kemudian kita letakkan, habis mandi, selesai mandi, pegang HP lagi. Ya, kemudian kita makan, selesai makan, pegang HP lagi. Sebelum berangkat kerja, pegang HP. Sampai di tempat kerja, pegang HP. Lagi bekerja, pegang HP. Yang haid dah bekit tengah gemai Honda, tiblah hajarah bakah, tiblah HP. Yang bandingkat, yang kedum terikat, menyanyian Al-Quran tamat. Masya Allah, warga Alus Mawe khatam Al-Quran 2 euro 3. Yang kedum hayu. Akan tetapi sebaliknya, yang ada bukan aplikasi Al-Quran, tetapi aplikasi-aplikasi yang melalaikan kita daripada Al-Quran. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, keteladanan Rasulullah yang tidak dijadikan sebagai panutan lagi. Kenapa tidak dijadikan sebagai panutan? Karena hari ini kita jarang menceritakan kisah Rasulullah. Jarang kita install di dalam HP yang kita berikan kepada anak-anak kita aplikasi yang menceritakan kisah Nabi, kisah para ulama. Yang ada hanya hal-hal yang tidak baik. Coba kalau di dalam pengawasan, ibuka YouTube sirah Nabi, ibuka Instagram sirah Nabi, ibuka Facebook sirah Nabi, pulang ibuka TikTok ceramah maulid Nabi, maka senantiasa ini terulang-ulang di dalam jiwa mereka. Mereka akan suka. Maka saya sempat menyampaikan salah satu cara untuk menghilangkan keterkaitan dan keterikatan, ya, mental remaja kita hari ini dengan hal-hal yang hura-hura, balap-balapan, tawur-tawuran dan lain sebagainya, hal yang bersifat negatif, adalah kembalikan mereka untuk semangat berselawat. Cini kalan jaman-jaman ubi-ubi kedanya. Asai ka belum melut nyanti uroja. Nyauronyo gampung je. Na undangan medike. Nyauronyo gampung je. Na undangan medike. Jadi tidak dilalaikan dengan hal-hal yang lain. Bahkan kalau kita jarang bergabung dengan komunitas-komunitas di kampung kedanya, kita dikucilkan. Artinya hilik dia mau melasah dari jejak. Yang kedanya, hai, baru hana dia kau bamulet, ika mau mejak ke dia kampung je. Cukup semangat kamu. Bu mulut leheboh tapo kamu buah. Semangat ini sudah kurang. Entah, saya enggak tahu. Apakah karena maulid ini bersamaan dibuat 12 Rabiul Awal tinggal naik hoja? Alhamdulillah di Aceh mantang na maulid pu bulan. Maka kegiatan-kegiatan negatif
negatif kita ganti dengan kegiatan positif. Kalau hari ini mungkin anak-anak kita yang suka musik, coba kita suruh ikut hadrah yang dilakukan dan dilaksanakan secara rutin selama 40 malam oleh Al-Mashhad. Mereka keliling Sekotaluk Sumawe, pergi ke rumah-rumah, ke balai pengajian, ke pesantren yang mau menyambut mereka untuk membaca solawat di tempat mereka. Alhamdulillah, saya pernah ikut, walaupun nggak bisa ikut setiap malam. Malam ini kalau nggak salah ke Kandang, daerah Masjid Syurah, lorong di samping Masjid Syurah. Ada anak-anak yang kecil, dia tidak sempat pegang HP, saking lazatnya dia berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kenapa tidak kita mengajak mereka? Karena kita yakin dengan nama Allah, dengan nama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini akan menghilangkan nilai-nilai negatif yang ada di dalam jiwa mereka dan keterikatan mereka dengan hal-hal yang mengarahkan kepada keterpurukan atau kehancuran moral mereka. Maka saya sarankan ya, teman-teman yang di dalam komunitas hadrah, baik itu Al-Mashhad atau yang lain, masuk ke sekolah. Ya, mungkin malam Jumat atau subuh atau pagi Jumat, minggu pertama, Jumat pertama itu baca Yasin. Kemudian diselang nanti dengan sholawat. Ya, bawa hadrah. Karena anak-anak hari ini kan suka musik. Dengan rebana kita memberikan semangat kepada mereka. Ini akan memberikan efek positif terhadap jiwa dan mental mereka. Dan ini harus kita lakukan. Serusak-rusaknya mereka adalah anak-anak kita. Kalau kita abai terhadap mereka, bayangkan tahu katanya Allah, yang udip, yang meneruskan siapa? Mereka lah. Apakah kita yakin akan terisi rumah Allah ini? Ya, kita yakin akan terisi, tapi bukan untuk sholat. Bukan untuk sholat. Tapi hal-hal yang malah bersifat dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini sebagai penyampaian nasihat singkat dari Al-Faqir kepada kita semua dan terutama nasihat bagi saya sendiri. Ayo bersama kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu perkataan Rasulullah, sabda Rasulullah, perbuatan Rasulullah, fi'il Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau sifat Rasulullah, dan juga apa yang diakui oleh Rasulullah daripada kelakuan akhlak yang baik yang dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi penerus agama Allah dan penerus risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa sallallahu wa barik ala sayidina wa maulana Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.